Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Pagi ini saya ajak kita membaca Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24. Kejadian 26 ayat 24 adalah satu pernyataan Tuhan kepada orang-orang percaya, juga kepada kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Kita menjumpai suatu keadaan di mana seorang yang bernama Ishak harus berhadapan dengan suatu kenyataan di mana Tuhan datang kepadanya untuk mengingatkan kepada dia bahwa Allah adalah Allah yang telah menyertai Abraham, Allah yang telah memberkati ayahnya, Allah yang sama juga kemudian datang kepada Ishak untuk mengingatkan kepada Ishak, "Aku adalah Allah yang telah ada bersama dengan ayahmu. Sebab itu jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Kita menjumpai suatu pengalaman hidup dari seorang yang bernama Ishak, bahwa di dalam keadaan sendiri, dia membutuhkan sesuatu yang pasti. Dia membutuhkan sesuatu yang kiranya dapat menolong kita dalam menghadapi hari-hari yang ada di depannya. Dan pada saat seperti itulah Tuhan datang kepada Ishak dan berkata, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, karena dia tahu ayahnya adalah seorang yang begitu taat kepada Tuhan, begitu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia mengenal apa yang telah dibuat oleh ayahnya dengan dirinya di saat Allah yang sama itu pernah menguji iman dari ayahnya sendiri. Sebab itu Tuhan datang kepada Ishak dan berkata, "Aku Tuhan, aku Allah dari ayahmu yang telah menyertai engkau, yang telah menyertai ayahmu. Engkau pun jangan takut dalam menghadapi segala sesuatunya." Kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya, apa yang dialami oleh orang tua-tua kita, ternyata itu seringkali Tuhan harus angkat ke permukaan untuk kembali mengingatkan kepada kita. Dia tetap Allah yang sama, yang telah berbuat banyak kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, dan kepada kita generasi berikutnya. Allah tetap Allah yang sama, yang telah menyertai Abraham. Sekarang dia juga menyertai Ishak. Kita melihat ada keuntungan-keuntungan dari penyertaan Tuhan terhadap diri seseorang. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat 24, Allah yang menyertai Abraham jelas adalah Allah yang memberkati Abraham. Abraham diberkati. Dia orang yang menjadi sangat berhasil karena Tuhan memberkati dia dan menyertai dia. Itu adalah berkat yang secara langsung dialami oleh Abraham. Sebab itu Allah yang beserta kita, Dia akan datang sebagai Allah yang benar-benar di dalam dirinya segala sesuatu ada. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani itu ada. Dan jika Dia menyertai kita, maka Ia akan memberikan ketentraman, ketenangan di dalam jiwa kita. Sebab itu Ishak mendapatkan suatu hal yang pasti, bahwa dia aman, dia tentram, karena Allah yang menyertai bapaknya, yaitu Abraham, Allah yang sama kemudian menyertai dia dengan segala kemampuan, dengan segala berkat, dengan segala kenyamanan yang dapat dialami oleh Ishak.
Sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang memberkati mereka, Allah yang melindungi mereka, Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang sama juga untuk memberkati kita, menyertai kita, bahkan memberi ketentraman untuk kita. Yang menjadi persoalan seringkali kita lupa. Kita mempunyai konsep yang salah tentang Allah. Kita berpikir seringkali kita harus jadi baik dulu baru Allah akan menolong kita. Alkitab tidak pernah menceritakan hal-hal seperti itu. Tetapi Allah mengasihi kita di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Allah yang sama selalu mau ada untuk menolong kita. Kita lihat nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang buat salah mereka, yang melanggar firman Tuhan mereka, tetapi yang mencari mereka adalah Tuhan. Bukan mereka yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari mereka. Itu kita menemukan suatu kenyataan bahwa Allah ketika Dia beserta kita di dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak kekurangan kita, ada banyak kesalahan kita, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Abraham bukan sedikit berbuat salah. Abraham pernah menyangkali istrinya. Dia katakan istrinya itu adiknya. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan mencintai Abraham. Karena itu Tuhan melihat Abraham adalah orang yang begitu percaya sama Tuhan. Walaupun secara manusia ada kekurangannya. Dia percaya kepada Tuhan tapi masih penuh dengan ketakutan. Abraham yang percaya kepada Tuhan tapi toh masih mengusulkan kepada Tuhan, sudah kalau saya tidak punya anak, biar Eliezer yang jadi ahli waris saya. Tuhan katakan tidak, tetap anaknya yang akan jadi ahli waris. Akhirnya Abraham dan Sarah istrinya berusaha mendapatkan anak dari pembantunya. Dan Tuhan pun berkata, itu bukan anak yang aku janjikan. Kita menemukan kegagalan, kesalahan, kekurangan yang dibuat oleh Abraham. Tetapi karena Abraham memulai hidupnya dengan percaya, dengan yakin, maka kita melihat penyertaan Tuhan kepada Abraham turun kepada anaknya, bahwa Allah yang sama juga menyertai Ishak. Dan Allah yang sama juga memberkati Ishak, memberi ketentraman buat Ishak. Bahkan di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang pertama, jelas di dalam menghadapi musuh, di dalam menghadapi peperangan, di dalam menghadapi situasi yang ada, Tuhan selalu memberi keberanian buat orang percaya dalam menghadapi segala hal. Karena itu, betapa luar biasanya pernyataan Allah untuk menyertai kita. Dia bukan menyertai kita ikut diam, bukan hanya ikut-ikutan, tetapi Dia datang menyertai kita untuk memberi ketentraman buat kita, untuk memberikan keamanan buat kita, untuk memberkati kita. Bahkan Dia menyertai kita untuk membangkitkan keberanian kita. Sebab itu sebagai orang percaya, kita melihat Allah menyatakan kebesarannya untuk kita perhatikan, supaya kita tahu Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sama, disembah oleh Abraham, disembah oleh Ishak dan juga Yakub. Dan Allah yang sama itulah di dalam Yesaya 43 ayat kedua katakan, Tuhan melindungi dan memelihara umatnya. Sebab itu kita bersyukur karena Allah yang beserta kita adalah Allah yang memberikan perlindungan. Allah yang beserta kita adalah Allah yang memberkati kita. Allah yang beserta kita adalah Allah yang memberi ketentraman dan ketenangan bagi kita. Sebab itu, di hari yang baru ini, jangan kita jauh dari Tuhan. Karena di dalam Dia kita menerima berkat. Di dalam Dia kita menerima ketenangan, ketentraman. Di dalam Dia kita mendapatkan keberanian untuk menjalani hidup ini. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur
Karena janji firman-Mu, Engkau Allah yang menyertai Abraham, Allah yang juga menyertai Ishak. Kami percaya Allah yang sama juga menyertai kami. Sebab itu sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya di hari yang baru ini kami boleh menyadari dan kami boleh bersyukur karena Allah beserta kami. Allah memberi ketenangan bagi kami, Allah memberi berkat bagi kami, Allah memberi perlindungan bagi kami, dan Allah yang sama juga memberikan keberanian bagi kami untuk siap menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami, khususnya bagi anak-anak yang akan pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang tinggal di rumah. Kami percaya Engkau Allah yang sama juga akan melakukan hal-hal yang besar di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Bapa di surgalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini hari Senin, di mana kita dapat pergunakan hari ini dengan baik. Khususnya pada jam 6 sore kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa bersama di ruang Alfa Omega, doakan bangsa kita, di mana 2 hari lagi kita akan menghadapi pilkada. Kiranya keadaan yang aman, tenang, kita bisa terima dalam situasi yang tidak mengganggu satu dengan yang lain, tetapi saling memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.